Halo semua, selamat datang lagi di Rapat OSIS, di mana kami rapat, tapi kami bukan OSIS. Hari ini kita akan seperti biasa podcast di setiap bulannya kita akan ngomongin apa yang bisa diomongin apalagi di dunia perwibuan. Jadi teman-teman silahkan perkenalkan diri kalian. Oke, jadi gue mau memperkenalkan di... Wah gila, buffering. Kaget semua kan, kaget semuanya kan. Kaget semuanya gila. Kayak kenapa kayak Pak? Gila aku di prank Gue udah pernah Puncak kena komedi. lagi kampret. Coba silahkan Bapak David diperkenalkan. Orang-orang kan taunya prankster gitu, kasih tahu hobimu apa gitu. Jadi gue akan memperkenalkan diri gue. Halo, perkenalkan nama gue David. Mungkin lebih sering dipanggil Beat, David Beat, aka David Beat. Dan ya, gue adalah gue. Ya, gue adalah gue. Kalau lu mau tahu gue seperti apa, ya lu lihat channel gue. David Beat. Dan gue ada 2 channel. Satu lagi Life of Beat. Kau di sini mungkin orang nggak tahu, orang-orang taunya kan kau ngeprank gitu. Sekarang di channelmu tiba-tiba kau ada ngebahas anime gitu. Orang-orang juga nggak ngerti deh kayaknya. Enggak, yang nggak ngerti mungkin orang-orang ini yang mungkin nggak ngerti. Mungkin orang. Kau juga mungkin nggak ngerti ya? Aku ngerti. Aku nonton streammu main Yakuza. Kita ngerti. Dia punya koleksi komik 1 lemari. Oke. Jadi tadi lu nanya kan kenapa gua sekarang bahas wibu atau orang tiba-tiba bilang ini kenapa tiba-tiba David Beat jadi wibu psikopat ya? Padahal kalau misalnya kalian buka channel David Beat, kalian buka Oldest. Itu tuh video pertama gua tuh bukan prank. Video pertama gua tuh speed drawing. Bukan stop motion ya? Speed drawing. Bukan. Jadi apa yang dilakukan sama wibu-wibu yang bikin ilustrasi sekarang udah gue lakukan di zaman dulu sebenarnya. Aku ngerti sih. Berarti kau udah lama gitu di sama anime. Kau sudah nonton anime dari umur berapa? Nggak inget. Nggak inget. Seriusan nggak inget. Saking lamanya udah nggak inget ya. Senior banget nih. Nah, gini. Kalian ingat gak kapan kalian pernah makan pertama kali? Ingat nggak kill? Oke, Nggak viewer, kapan lu pernah bernafas, lu ingat gak? Nggak ada yang inget sih. Gak ada ingat. Itulah anime dan manga untuk gua. Bagaikan hidup. Ini sudah menandakan bahwa David ini udah senior banget di dunia perwibuan ya. Kayak aku masih baru gitu, masih baru banget. Enggak, gua juga wibu baru kok. Oh, wibu baru. Gua juga wibu. Karena baru Iya. ngebahas Ya, anime, baru ngebahas anime sekarang. Jadi itu kan dia wibu baru ya. Salah. Jadi Baru di hate. Oh, baru di hate. Anda baru merasakan apa yang saya dan Eno Bening rasakan. Jadinya jadi wibu baru gitu karena ya orang-orang bilangnya wah ini wibu baru nih jadinya gitu ya. Jadi ya udahlah. Itu kok di hate gara-gara apa sih? Gara-gara video apa atau apa yang bikin nge-trigger orang nge-hate kau pas kau ngebahas anime di awal-awal? Oh enggak, sebenarnya memang kan dari zaman dulu kan, dari zaman Friendster kayaknya ya. Dari zaman Friendster gue juga memang udah sering share-share anime-anime. Dan akhirnya kan soalnya saya ini menganggap sosial media adalah tempat nongkrong saya ya. Jadi saya tidak merasa sosial media ada sesuatu yang kita harus tanggapin dengan sangat serius. Karena hidup ini tuh udah susah, ngapain dibuat susah lagi di sosial media ya. Jadi akhirnya apapun anime dan manga yang gue baca dan yang gue tonton, gue merasa gue tuh suka meng-share excitement-nya. Bukan spoiler, tapi gue suka aja nge-share, gila, ini bagus banget anime A, ini manga ini bagus banget, Jujutsu Kaisen bagus banget, asli lu kalau nggak nonton fix sakit jiwa. Oh, kayaknya gara-gara tweet itu deh yang pada diserang itu kan? Kok diserang gara-gara tweet itu bukan sih? Kemarin rasanya di Twitter aku ngeliat kau nge-share tentang Vinland Saga. Vinland Saga itu aku baca komiknya atau ngelihat animenya. Jadi gua itu tuh ada pattern ketika menemukan sebuah series dimanapun itu. Patternnya adalah gua tahu series ini, gue langsung cari tahu dari mana originalnya. Vinland Saga berasal dari komik. Ya udah gue baca komiknya dulu. Setelah gue baca komiknya, baru gue lihat cuplikan animenya. Lihat cuplikannya aja. Karena gue pribadi sebenarnya gue itu lebih ke manga daripada anime. Bukan karena gue nggak suka anime atau apa, tapi anime menurut Jepang, anime bagus. Cuman karena dari kecil gue lebih biasa baca manga dan lebih makan waktu untuk baca manga, lebih cepat gue bacanya kan. Dan gue bisa ngatur pacingnya di kepala gue sendiri. Jadi gue baca manga. Terus kalau untuk season ini, kau ngikutin anime apa? Season ini ya, sebenarnya belum ada. Belum ada? Belum ada sama sekali. Yang rame ini belum nonton nih. Tokyo Revengers? Tokyo Revengers, baca manganya. Boku no Hero? Boku no Hero, baca manganya. Oh, apa? Ada satu anime yang gue tonton waktu gue karantina kemarin. Kok karantina kemarin sempat nonton anime? Kok kira aku masih bekerja juga? Enggak ternyata ya? Enggak kuat bekerja justru. Ya udahlah mau ngapain lagi dong. Oh iya sih. Jadi kita sambil nonton anime. Gue baru banget nonton Bunny Girl. Ih, Oh, Bunny Girl. Senpai.
Kenapa kok bisa nonton itu? Bukan Netflix, muncul di homepage, gue nonton aja. Karena di homepage itu kan ada banyak kan. Dan semuanya rata-rata komiknya gue sudah baca. Jadi gue yang kayak, ya udahlah, mari kita nonton Bunny Girl. Dan ternyata bagus. Berarti di season ini kamu udah ngikutin apa-apa kan? Season ini ada satu yang gue incar sih. Tapi gue lupa judul jelasnya apa. Wonder Egg Priority. Wonder Egg Priority season kemarin. Summon King itu gue incar. Tapi gue nunggu agak panjangan dikit. Baru gue binge. Nagatoro penasaran. Kau pernah nggak sih risih kalau misalnya ada orang nih ngaku-ngaku, bukan ngaku-ngaku deh, dia ada wibu baru gitu, dia ngakunya aku itu bukan wibu, aku itu anime lovers. Kau pernah ngerisih nggak ngelihat komentar-komentar kayak gitu atau sesuatu yang kayak gitu? Biasa aja, maksudnya manusia berhak untuk melabel dirinya apapun, seperti ya itu hanyalah label. Apapun yang kita tonton itu adalah yang kita tonton. Seperti contoh ya, sekarang coba kalian bilang videografer, kalian bilang tukang kamera, marah nggak mereka? Ya, tapi kurang oke kan? Rasanya kurang oke kan? Nah, kurang kan? Nih, Eno kan juga bilang kan, iya gue ini social media strategis. Meskipun ngapain dia streaming main Age of Empire setiap hari gitu. Itu gerakan bodoh sih sebenarnya, tapi tidak menunjukkan sesuatu tentang social media strategis sebenarnya. Social media strategis gitu di Instagram foto gitu kayak yang estetik. Dia malah bos anime. Ya, tapi kan baik lagi, setiap orang tuh berhak. Gue bukan wibu, gue anime lover. Ya terserah lu deh. Terus kau ada ini nggak perasaan risih nggak sama dalam tanda kutip wibu baru, entah kau dikatain wibu baru atau sama kelakuan wibu baru? Kau pernah ada ngerasa ini nggak, risih nggak? Misalnya ngelihat seberapa aneh mereka di sosial media atau apa gitu, kau nggak pernah risih kah? Ya enggak lah, karena gue seperti melihat gue di tahun 2008. Karena 2008 itu kan Friendster baru ada ya. Jadi ketika gue bikin, kan zaman dulu kan bisa di custom URL-nya. Nah, zaman dulu, wah, epic banget. Gue custom friendster.com/allaboutOnePiece. Ada fasenya lah. Ketika lu bilang gue risih, awalnya gue risih. Awalnya gue yang kayak apaan sih gitu kan. Tapi setelah gue sadari, rupanya kerisihan itu setelah gue bedah, itu rupanya datang dari gue seolah-olah melihat diri gue di masa lalu. Kalau kau sendiri ngelihat wibu sekarang di sosial media, itu banyak gak sih yang ngerasa dirinya senior dan ngata-ngatain fans baru gitu? Nggak ada masalah. Enggak, kau ngelihat? Bukan. Melihat Kak, pernah melihat tidak? Pernah. Temen gue sendiri juga ada. Soal good, menurut gue nggak ada masalah. Palingan gini, gue kalau lu tanya masalah gue apa, palingan masalah gue cuman seperti ini. Wibu-wibu, apalagi yang veterannya, yang senior, mungkin yang seumuran gue dan ke atas, pasti mereka yang kayak, orang-orang ini baca Kimetsu no Yaiba doang. Oke, orang-orang ini baca Haikyuu, tapi mereka nggak ngerti lah, mereka nggak baca Naoki Urasawa. Itu masalahnya ya, bagimu ya? Enggak. Gue nggak masalah dengan Naoki Urasawanya. Tapi gini, maksud gue adalah segala series itu ada pasarnya. Kalau menurutmu sendiri, coba kasih tahu apa sih gatekeeping? Gatekeeping, ya kalau sebenarnya definisi dari dictionary, gatekeeping adalah sebuah act dari, ya sesuai namanya, lu menutup gerbang dari fandom apapun. Seperti contoh, bola, boxing, apapun. Fandom apapun di dunia ini pasti ada gatekeepers. Contoh, musim bola, kalau lagi World Cup, banyak tuh kan tiba-tiba fans bola dadakan yang tiba-tiba nge-tweet gol apalah dari mana, padahal lu tahu dia sama sekali nggak ada bola-bolanya, dan pasti ada orang yang marah. Mereka bikin lah semua gitu kan, dikata-katain, dan mulailah ada larangan-larangan kayak apaan sih, nggak usah ikut-ikutan. Nah, ini yang menurut gua gatekeepers. Gua ngerasa gatekeeping itu perlu nggak perlu, seperti halnya spoiler, nggak ada hukumnya, tapi masalah etika. Ada stereotype baru nih di kalangan wibu-wibu ya, yang katanya orang yang senior dan elit, atau bisa dibilang wibu senior atau wibu elit itu lebih suka nonton anime dengan genre slice of life. Itu tuduhan yang bego gak sih jatuhnya? Itu tuduhan yang aneh sih. Gue baru pertama kali dengar sekarang. Di umur sekarangmu ini, kau lebih suka anime yang bagaimana tipenya? Sejujurnya Jujutsu Kaisen gue sangat menikmatinya. Gue sekarang kan 27 tahun ini. Gue saat ini tuh lagi suka baca yang ringan. Nah iya itu yang berarti itu fase-fase katanya elitis yang lebih suka slice of life, nggak mau mikir. Nah, gitu. Bukan berarti nggak mau mikir. Slice of life yang gue baca itu justru membuat berpikir, gokil. Karena gini, umur kegimanapun umur tuh berpengaruh. Karena biasanya ketika kita baca sesuatu, kita tuh relate dengan apa yang ada di dalam komiknya. Kita relate dengan sebuah karakter.
wah gua nih Luffy banget nih, gua tidak pernah menyerah, sayang dengan teman gua layaknya nakama. Oh gua nih Naruto banget nih, gua punya geng-gengan seperti Naruto Sasuke, tapi teman gua ini seperti Sasuke tapi dia punya alasannya sendiri. Dan kita menyamakan segala hal. Iya itu yang bikin ya kan? Menarik dan manga menarik. Itu kan yang bikin ya kita ada yang namanya katarsis. Maksud gua saat ini di dalam hidup gua mempunyai sebuah masalah, dan masalah yang berbeda dengan masalah yang gua punya di umur 12 tahun. Jadi gua tentunya lagi pengen cari series yang ringan untuk menghibur gua. Jadi gua sekarang ini lagi banyak baca komedi. Nah kan, yang ringan kan? Nah, lagi baca komedi yang benar-benar lucu gitu kan. Tapi gua kemarin ini juga baca Shonen no Abyss. Shonen no Abyss. Itu berat ya? Wah, itu kalau lu baca lu benar-benar ngerasa lu itu kalau misalnya ini buku komik nih. Ini misal Shonen no Abyss nih, ya kan? Lu baca nih, lu rasanya tuh yang kayak kalau gue bisa menembus dunia dua dimensi, lu pengen tarik nih, lu bawa ke psikiater gitu. Jadi gua sekarang ini tuh yang lagi gua nikmati adalah yang ringan banget dan yang berat banget. Yang di tengah-tengah justru gua agak nggak masuk. Kau main TikTok nggak? TikTok main? Pernah ketemu konten kreator wibu-wibuan di TikTok itu? Oh banyak. Kau pernah ngeliat ada orang yang pengen kelihatan banget ngatain wibu itu nggak? Banyak. Kalau menurutmu di platform itu, kira-kira yang kau dapat gimana tentang wibu di sana? Maksudnya? Jadi gini, di TikTok kan biasanya ada orang yang entah dia ngata-ngatain wibu atau dia itu wibu sendiri. Kau ngelihat di platform itu, wibu di TikTok, itu kau ngelihatnya gimana? Ya bebas sih sebenarnya sih. Cuman yang gua sayangkan hanyalah balik lagi, gua orangnya menjunjung kebebasan berpendapat. Jelas. Setiap orang bebas untuk mengungkapkan apapun yang dia suka atau tidak suka di sosial media. Contoh, kalau kamu suka McDonald, menurut nenek saya itu adalah sampah. Menurut nenek saya makanan yang paling sehat adalah makanan yang masak di rumah. Yang waktu saya makan tidak ada rasanya. Ngerti nggak analoginya di sini? Aku ngerti. Semua itu selera. Lu nggak bisa membedakan apel dengan jeruk. Ya, lu mesti membandingkan sesuatu tuh apple to apple. Dan seringkali yang gua sayangkan dari orang-orang ini adalah mereka tidak membandingkan apple to apple. Ya, lu tidak bisa, jelas-jelas lu tidak bisa bandingkan Jojo dengan Kimetsu no Yaiba. Itu tidak apple to apple. Tapi kalau misalnya kita membandingkan penulisnya, misalnya ini penulis pernah nulis apa nih sebelumnya nih, itu masih apple to apple dong. Betul. Kalau misalnya benar-benar dibedah nih dalam penulisan, dalam plot writingnya, karakter ini tuh lebih hidup, gini-gini segala macam. Contoh nih ya, gue berikan contoh nih, contoh konkret. Alasan kenapa gue nggak suka Kimetsu no Yaiba. Menurut gua ini tuh ada beberapa hal yang membingungkan buat gua. Contoh, dari awal chapter 1 ke chapter 2, 3, 4, gua kayak tunggu sebentar. Ini bocah turun gunung yang katanya desas-desusnya ada demon, tapi ya udahlah nggak apa-apa, gua tetap nginep. Terus pas dia dari nginep aja gua udah tahu pulang pasti mati nih. Udah ketebak gitu loh. Ketebakan banget. Ini pulang pasti mati nih. Nah, meninggal. Habis itu Nezuko menjadi demon, tapi ternyata kok berbeda. Iya, beda. Bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu kan. Punya shonen mana gitu ya. Aduh, kayak sangat generik ya. Kayak gitu, generik banget jelas. Nah, generik gak ada masalah. Semua tuh generik. Yu Yu Hakusho turnamen arc, Hunter x Hunter turnamen arc, ya pengarangnya sama. Boku no Hero turnamen arc. Semua turnamen arc, tapi semuanya berbeda dengan warnanya sendiri. Nah, Kimetsu no Yaiba tiba-tiba udah lanjut nih. Tiba-tiba bertemu dengan siapa sih si yang Giyu. Ketemu sama Giyu, udah mau dibasmi, tapi pas mau dibasmi, tampaknya mereka berbeda. Ya udah nggak ada masalah. Gue masih nggak ada masalah, karena itu shonen. Nggak ada masalah. Menurut gue shonen memang harus kayak gitu. Shonen. Terus tiba-tiba training arc, tiba-tiba nih dalam kurun waktu kurang dari 1 chapter, karena gue hitung itu kurang dari 19 page trainingnya sudah selesai. Bener-bener pelatihnya si yang pakai mask itu Urokodaki tiba-tiba ngomong, sudah tidak ada lagi yang bisa kuajarkan kepadamu. Baru 18 halaman aja. Tolong, maksud gue, lu belajarlah cara menulis training arc yang bagus dari Hunter x Hunter. Dari Hunter x Hunter yang pas di arc yang ini loh, arc yang turnamen, arc yang naik ke atas. Heavenly Arena ya? Iya, Heavenly Arena. Kalau di Indonesiain Arena Surga. Itu adalah sebuah arc yang bagus, training arc yang bagus. Dijelaskan nenek itu gimana. Oh iya. Memang tidak masuk akal. Maksudnya ya nggak mungkin manusia bisa kayak merubah air jadi manis segala macam. Tapi fisikanya, ilmu fisiknya itu masuk akal ke dalam kita, menjadi believable. Logika fantasinya masuk akal. Logika fantasi masuk akal, benar. Ya udah, untuk penutup, Bapak David ada quote nggak? Terserah mau quote-nya serius atau bercanda, atau nasehat atau quote atau apapun itu, pesan-pesan untuk para wibu dan komunitas kita yang tercinta ini.
Pesannya mungkin adalah stay safe, jangan keluar-keluar kalau tidak perlu, karena gue kemarin habis kena COVID ya, dan COVID is real. Wear your mask, dan jadilah wibu yang mempunyai otak, mempunyai akal sehat yang bagus. Tirulah pemikiran-pemikiran yang bagus. Jadilah wibu-wibu yang mengambil hal-hal positif dari karakter utama. Seperti contoh, lo baca Attack on Titan, ambillah karakter positif dari Eren yang memikirkan teman-temannya, tapi yang negatifnya dibuang. Dan janganlah mengadopsi pemikiran mindless Titan karena nggak ada mindnya ya. Jadi gue sering kali melihat orang-orang suka banget nih, saking sukanya main Attack on Titan, yang diambil karakter adalah Titannya. Jadi nggak ada mainnya, nol gitu. Be mindful, karena balik lagi kalian juga yang menghidupkan kultur ini. Kalau misalnya kalian berbuat hal-hal yang menghancurkan kultur ini akan hilang dengan sendirinya. Seperti Ava. Ya kan? Ya, itu aja rapat OSIS kali ini. Subscribe ke channel-channel gue. Jangan lupa DM David Beat ke Instagram atau Twitter atau Friendster-nya. Kasih tahu dia makanlah kepala lele. Stay clean and sound. Dadah. Eno. Gue minta editor ngeklip ah.